Hey guys, apa kabar kalian semua? Kali ini kita bakal bahas drama panas seputar sepak bola Asia Tenggara yang lagi seru banget. Indonesia makin mendunia, Vietnam sama Malaysia saling sindir, dan Jepang malah doain timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Seru banget kan? Gengs, siapa yang nggak bangga sama perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini? Serius, kita lagi naik daun banget. Banyak pemain diaspora yang tertarik buat membela Garuda. Setelah sukses menaturalisasi pemain-pemain keren kayak Max Hilgers, Kevin Dix, Ole Romani, dan Jay Itzes, PSSI sekarang lagi incar pemain keturunan Indonesia yang main di liga-liga top Eropa. Nah, ini bikin Vietnam sama Malaysia iri guys. Mereka kayak, wah Indonesia lagi panas-panasnya nih. Tapi, nggak cuma itu. Media Jepang malah ikut-ikutan bahas timnas Indonesia. Mereka sampai nulis artikel yang isinya doain timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Keren banget kan? Jadi, kita nggak cuma jadi sorotan di Asia Tenggara, tapi juga di mata dunia. Malaysia versus Vietnam. Saling sindir. Nah, ini nih yang bikin drama makin panas. Malaysia lagi gencar-gencarnya nyari pemain keturunan di Belanda buat dinaikin level timnas mereka. Tapi, Vietnam nggak tinggal diam. Mereka langsung nyindir Malaysia dengan bilang, ngapain nyari pemain diaspora kalau nggak punya koneksi sekuat Indonesia? Gubrak! Bahkan, mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Vietnam sampai bilang kalau Malaysia cuma ngambil risiko besar tanpa dasar yang kuat. Padahal Malaysia sama Vietnam satu grup di kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi persaingan mereka makin sengit, tapi Vietnam juga nggak mau kalah. Mereka sampai nyindir Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, yang dikabarkan diincar klub Serie A kayak Juventus dan AC Milan. Media Vietnam bilang, itu cuma mimpi doang. Padahal media Italia udah konfirmasi kalau Jay Itzes emang dapat tawaran tapi milih bertahan di Venezia. Nah, ini bikin Vietnam makin gregetan. Gengs, jangan salah. Indonesia nggak cuma ngandalin pemain diaspora, tapi juga pembinaan lokal. Perpaduan antara pemain lokal dan keturunan Eropa bikin timnas Indonesia makin solid. Pemain kayak Max Hilgers, Kevin Dix, Ole Romani, dan Jay Itzes udah jadi bukti kalau program naturalisasi kita berhasil. Malaysia sendiri lagi berusaha ngejar ketertinggalan dengan program diaspora mereka. Mereka berharap bisa menaturalisasi pemain keturunan Belanda buat bantu timnas. Tapi, sampai sekarang hasilnya belum kelihatan. Vietnam pun nggak mau kalah. Mereka berusaha pertahankan dominasi di Asia Tenggara. Tapi tetap aja iri sama perkembangan Indonesia. Nah, yang bikin makin seru, PSSI udah buka pintu lebar-lebar buat pemain diaspora baru yang bermain di liga-liga top Eropa. Banyak pemain muda yang udah ngungkapin minat buat memperkuat Garuda. Jadi masa depan sepak bola Indonesia makin cerah. Gengs, ini nih yang bikin kita makin bangga. Media Jepang sampai nulis artikel yang isinya doain timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mereka bahas soal naturalisasi pemain diaspora kayak Ole Romani, striker Oxford United yang baru aja resmi jadi WNI. Ole Romani udah disumpah setia di KBRI London dan siap memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Jepang sampai nanya, apakah Indonesia bakal bikin kejutan di Piala Dunia 2026? Wah, kita doain aja semoga timnas Indonesia bisa lolos ya. Gengs, dengan adanya pemain diaspora dan pembinaan lokal yang makin baik, masa depan sepak bola Indonesia emang cerah banget. Kita udah nggak cuma jadi tim mediocre di Asia Tenggara. Sekarang kita jadi salah satu tim yang disegani. Tapi tantangan kita masih besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal jadi ajang bukti kalau kita emang layak bersaing di level internasional. Semoga aja timnas Indonesia bisa terus tampil konsisten dan bikin kita semua bangga. Nah, itu dia guys.
drama panas seputar sepak bola Asia Tenggara yang lagi seru banget. Indonesia makin mendunia, Vietnam sama Malaysia saling sindir, dan Jepang malah doain kita lolos Piala Dunia. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, biar makin banyak yang tahu perkembangan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.